sebuah cartridge Canon ya, yang saya beli dengan harga 270 ya. Jadi cartridge ini bernomor PG 745. Terus cartridge ini juga relevan ya dengan beberapa printer seri Canon ya, ada IP, ada MG di nomor-nomornya, terus MX ini adalah print saya, TR dan TS. Jadi cartridge ini sebelum dibuka ada beberapa hal ya yang diperingatkan oleh pabrik. Ini pembukaan sel ini ya, kalau tidak langsung digunakan ini jangan dibuka ya, sehingga Anda siap menggunakannya. Karena kalau sudah dibuka plastiknya ini, kalau dibiarkan lama sampai lebih dari 2 minggu, biasanya walaupun baru tidak dipakai, cartridge headnya akan kering. Selanjutnya setelah dibuka, bagian cartridge head ini nggak boleh disentuh pakai tangan ya. Walaupun misalnya diperlukan dalam pembersihan cartridge, hanya diperbolehkan menggunakan tisu seperti ini ya. Ngelapnya nggak boleh langsung ditekan, tapi yang pelan-pelan. Nanti kalau sudah di unboxing, dibuka, nanti akan saya tunjukkan bagian yang nggak boleh disentuh dengan keras. Nah, terus oke, lanjut ke proses berikutnya. Di sini ada tulisan open ya. Jadi kita membukanya seperti ini ya. Kita masukkan menggunakan alat apa saja ya yang kira-kira bisa untuk menyobeknya. Nah, di sini saya bantu saja seperti ini ya. Nah, terus saya bantu pakai tangan. Nah, bagian dalamnya seperti ini ya. Jadi setiap cartridge itu selalu disegel dengan keras seperti ini ya, menjaga keasliannya. Kita langsung saja ya buka. Ini untuk sementara tidak apa-apa ya dipegang dengan agak kasar, tapi tidak diperkenankan untuk dibanting. Lalu ada tulisan di sini ya, open. Kita bukanya dari sebelah sini. Nah, jadi kalau disobek dengan mengikuti petunjuk, maka akan dengan mudah dibuka. Nah, terus kalau sudah terbuka plastiknya, ini adalah bagian terpenting agar cartridge-nya tidak rusak ya. Kita merengkan seperti ini, terus pelan-pelan. Nah, inilah yang dimaksud dengan klip tadi ya. Jadi kalau slip segelnya kecabut, artinya cartridge ini harus digunakan. Tapi kalau tidak digunakan, sebaiknya dibiarkan saja di sini ya, karena bagian cartridge headnya akan kering. Selanjutnya, apabila cartridge head ini nanti ketika digunakan nanti akan habis tintanya, maka dapat dilakukan pengisian ulang, refill ya, menggunakan tinta yang dibeli di pasaran dengan cara melubangi. Biasanya untuk cartridge lama itu dikasih lubang kecil ya, di sininya ada lubang kecil, terus dicolok pakai pin. Tapi kebanyakan sekarang yang saya lihat itu cartridge keluaran baru sih rata-rata hampir nggak ada sih lubangnya, sangat tersembunyi. Jadi kalau misalnya mau refill itu sulit sekali, jadi harus pakai bor untuk ngebolonginnya. Nah, di sini saya tidak melakukan pembolongan karena cartridge masih baru. Misalnya suatu saat nanti cartridge ini habis, tintanya habis, terus saya mau isi lagi dengan tinta refill, cara pemegangannya yang benar adalah seperti ini ya. Jadi peganglah seperti ini, jangan sekali-kali menyentuh bagian bawahnya, seperti ini ya. Pegang seperti ini, terus suntikan ya. Untuk hasil yang maksimal, usahakan menyuntik cartridge ini sebanyak segini ya, 1 cc setiap minggu apabila cartridge-nya tidak digunakan. Tapi kalau digunakan jangan sampai habis ya. Tapi usahakan ngeprint itu minimal 1 lembar 2 hari, 1 sampai 2 hari itu harus di print ulang.
karena kalau nggak di print biasanya walaupun masih baru di sininya akan kering cartridge headnya. Jadi itu pengalaman saya dalam merawat print. Apabila kiat tadi diikuti terus, maka print Anda akan awet sampai 2 tahun. Jadi kalau mengikuti petunjuknya, cartridge-nya akan awet berusia normal adalah 1 tahun. Jadi kalau nggak normal biasanya cuma 1 bulan sudah rusak, tapi kalau perawatannya bagus itu nanti bisa awet sampai 2 tahun ya, tergantung pemakaian. Tapi kalau biasanya kalau saya ngeprint sampai berrim-rim, cartridge-nya juga KO juga. Oke, lanjut ya, kita lanjut ke proses pemasangan. Di sini saya masukkan dulu ke tempatnya. Sementara saya mempersiapkan printnya dulu, saya buka-buka dulu. Baik, dalam pembukaan cartridge ini, dalam pemasangan cartridge ini, yang perlu diperhatikan adalah cara kita mengambil cartridge head yang ada di dalam. Meskipun cartridge-nya rusak, suatu saat bisa digunakan ketika print Anda error, terus membutuhkan satu cartridge yang tidak rusak. Jadi walaupun itu siapa tahu ya, jaga-jaga. Pelepasan yang benar adalah dengan cara memegang seperti ini ya, di bagian ujungnya, lalu tekan ke bawah sampai berbunyi. Kalau sudah longgar seperti itu, baru kita tarik dengan pelan-pelan. Nah, hati-hati ya, karena cartridge headnya ada kemungkinan menyentuh besi yang ada di bawah sini. Jadi walaupun cartridge-nya baru tapi terbentur keras di bagian besi ini, maka ada kemungkinan cartridge-nya walaupun baru nanti akan rusak. Nah, ini cartridge yang saya buka tadi. Ini saya keringkan seperti itu bukanya. Terus cara pemasangan juga sama ya, harus dipegang seperti ini dengan erat ya. Siapa tahu lagi megang kayak gini tiba-tiba jatuh. Terus saya ulangi, hati-hati karena ada besi di bawahnya, lalu dimasukkan pelan-pelan. Ini sangat harus diperhatikan oleh pemula ya, yang ngurus printer, karena kalau tidak dilakukan dengan hati-hati maka cartridge-nya akan rusak. Untuk kali ini saya tidak akan mempraktikkan bagaimana cara menyuntikkan refill cartridge. Ini akan saya lakukan di kemudian hari. Terima kasih telah menonton.